Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dimanapun berada. Marilah kita mengikuti ibadah melalui live streaming siaran langsung. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 243 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa
Dengarlah hukum Tuhan titah ke-9 dan ke-10. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 4. Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 4. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Sejak ku pandang salib-Mu dengan iman teguh, kasih-Mu-lah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mu-lah ku puji terus seumur hidupku. Marilah kita berdoa dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan 2. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gedung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gedung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut pulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gedung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gedung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di Amsal pasal 22 ayat 22 sampai 29. Amsal pasal 22 ayat 22 sampai 29. Demikian bunyinya. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 dan 5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar warta jemaat pada minggu ini. Sermon Parhalado pada hari Selasa, 16 Juni 2020 masuk pukul 17.00 WIB bertempat di gedung sekolah minggu. Persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 14 Juni 2020 dalam kebaktian pagi dan siang kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Juni 2020. Mari kita memberikan dengan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Pemberitahuan. Protokoler new normal, tatanan baru. Menyambut new normal life, tatanan kehidupan baru, maka Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi merencanakan pelaksanaan sebagai berikut. 1. Pada hari Minggu 5 Juli 2020 akan dilaksanakan ibadah minggu dengan protokol kebaktian sebagai berikut. A. Peserta kebaktian 50% dari kapasitas gereja, berarti berjumlah 120 orang. Untuk itu pelaksanaan kebaktian minggu adalah menurut WIB. Kebaktian pukul 7.30 WIB memakai bahasa Indonesia, yaitu WIB 1, 2, dan 9. Kebaktian pukul 10.30 WIB memakai bahasa Batak,
Yang hadir WEK 3 dan WEK 4. Kebaktian pukul 13.30. WIB memakai bahasa Batak, WEK 5 dan WEK 6. Pukul 16.30 WIB memakai bahasa Indonesia, WEK 7 dan 8. Demikian kebaktian ini akan digilir setiap minggunya. Pengumpulan persembahan 2 kali, 1 kantong sebelum khotbah dan 1 kantong sesudah khotbah, dilaksanakan di tempat oleh kolektan. Penghitungan persembahan dilaksanakan di konsistori dengan menggunakan sarung tangan. Paduan suara atau KOR ditiadakan. Yang diperbolehkan adalah vokal grup 4-5 orang. 1 grup vokal grup dalam setiap kebaktian. Kursi atau tempat duduk akan diberi tanda. B. Protokoler kesehatan adalah pengukuran suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius disarankan untuk beristirahat 5 menit, kemudian diukur kembali. Apabila masih tetap di atas 37,5 derajat Celcius, tidak diperkenankan mengikuti kebaktian dan dihimbau untuk pulang. Memakai masker selama kebaktian dan di komplek gereja. Meniadakan bersalaman. Menjaga jarak minimal 1 meter. Mencuci tangan, hand sanitizer sebelum dan sesudah kebaktian. Menghindarkan perkumpulan banyak orang sebelum dan sesudah kebaktian. Setelah selesai kebaktian, dimohon untuk segera meninggalkan lingkungan gereja. C. Bagi jemaat yang masih memilih kebaktian di rumah, akan dilayani melalui live streaming kebaktian pukul 07.30 WIB dan pukul 10.30 WIB. D. Bagi jemaat lansia disarankan mengikuti kebaktian di rumah, online atau live streaming. E. Setiap selesai kebaktian akan dilaksanakan penyemprotan disinfektan. 2 Rumawi. Pelayanan kebaktian sekolah minggu masih melalui virtual. Video sekolah minggu dimulai pukul 09.00 WIB. 3 Rumawi. Pelayanan kebaktian remaja pukul 10.00 WIB ditiadakan, tetapi bergabung dengan ibadah umum atau gabung dengan WEK-nya masing-masing. 4 Rumawi. Pelayanan sermon week masih melalui virtual atau online streaming setiap hari Rabu mulai pukul 19.00 WIB. Demikianlah warta gereja kita. Mari kita bernyanyi dengan kidung jemaat nomor 341 ayat 1 dan ayat 2. Kita sambil mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan.
bersamamu di Firdaus gemerlap. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-31. Saya undang saudara-saudari untuk membuka Alkitabnya di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan pada minggu ini. Para sekolah minggu, anak remaja, pemuda-pemudi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang masih mengikuti ibadah streaming pada hari ini dan sambil sosialisasi menyongsong new normal life yang akan kita songsong dalam waktu yang akan datang. Tetapi hari ini kita masih bergereja, beribadah melalui online streaming, dan nanti pada pukul 9 para orang tua kami himbau untuk mendampingi anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Karena nantinya dalam new normal life juga anak-anak kita sekolah minggu dan para remaja akan kita himbau untuk beribadah di rumah.
dan beribadah secara online video streaming. Firman Tuhan hari ini menghimbau dan memanggil setiap kita untuk memahami tentang harta kekayaan. Terlebih bagi setiap orang dipanggil untuk menjauhkan, berhati-hati, dan waspadalah terhadap segala sesuatu ketamakan yang bisa hinggap pada setiap manusia. Ada sekelompok pemuda yang bersepakat untuk pergi memancing ikan. Mereka bersepakat bahwa nanti mereka akan bersama-sama memancing ikan dan berbagi bersama hasil pancingan mereka yang akan mereka masak, yang akan mereka panggang sesudah selesai memancing. Kita sepakat. Lalu mereka berangkat memancing dan kesepakatan mereka adalah yang banyak mendapat ikan dan yang tidak ada mendapat ikan akan bersama-sama menikmati hasil pancingan ini. Dan setelah selesai memancing, saudara-saudara, mereka memanggang ikan ini bersama-sama, dan sesudah itu mereka mempersiapkan diri untuk makan bersama. Ketika mau makan, mereka juga bersepakat, mari kita makan bersama, berbagi bersama. Hendaklah setiap orang makan sesuai dengan porsinya masing-masing, berlaku adil, jujur, dan baik. Mereka bersepakat, lalu kemudian dibuatlah doa makan. Mereka menikmati hasil pancingan ini dan mereka makan bersama. Tetapi ada seorang yang tidak jujur. Ada seorang yang bertindak serakah, tamak. Ia berencana memakan lebih banyak dari yang dimakan oleh teman-temannya. Karena itu dengan cepat-cepat ia makan, dan belum habis dan belum dimakan sedemikian rupa, ikan ini ia simpan, ia letakkan di sampingnya dengan tujuan nanti sesudah semuanya habis, maka ia akan memakan yang tentunya bekas makan dia, yang orang lain tidak akan mau makan pastinya. Ia merencanakan supaya ia memiliki lebih banyak dari yang dimakan oleh teman-temannya. Ia makan dengan cepat-cepat, tidak hati-hati. Saudara-saudara, tiba-tiba ia menjerit, aduh katanya. Ketika menjerit teman-temannya, kenapa, ada apa? Rupanya lidahnya, simadainya sudah berdarah. Karena tanpa sadar ketika ia makan cepat-cepat, tidak sadar di dalam perut ikan itu ada pengkait kail yang masuk ke dalam perut ikan itu, lalu ia makan, ia gigit dan ia terluka. Akhirnya ia dibawa ke rumah sakit, ia berobat dan akhirnya ia tidak bisa makan, saudara-saudara, beberapa hari lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berjaga-jagalah kata Yesus pada hari ini. Berwaspadalah kata Yesus pada hari ini tentang segala ketamakan. Tentang segala ketamakan yang bisa hinggap pada setiap orang yang percaya. Segala ketamakan, baik itu ketamakan harta, tahta kuasa, wanita, pria, atau ketamakan yang menjadikan kita jatuh kepada keinginan daging dan dosa. Sehingga setiap kita dipanggil hari ini untuk berjaga-jaga dan waspada akan ketamakan yang mengakibatkan kehancuran, yang mengakibatkan kita jauh daripada Tuhan, sebagaimana yang kita ceritakan tadi. Yesus juga mengingatkan setiap orang yang percaya supaya setiap kita dalam mengikut Yesus. Seorang yang bertanya kepada Yesus,
Ya Tuhan, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi harta dengan aku. Yesus mengenal seorang itu yang tidak mampu berbagi dengan baik, jujur dan adil terhadap saudaranya. Sehingga Yesus menghardik dia, sehingga Yesus mengecam dia bahwa ia lebih mengedepankan harta, lebih mengedepankan keinginan dagingnya dan maksud dan tujuannya daripada hubungan persaudaraan dengan saudaranya. Harta telah menjadikan ia gelap mata terhadap saudaranya sendiri. Maka Yesus tidak bersedia. Yesus tidak mau menjadi pengantara, hakim, pengacara atas pembagian harta warisan mereka. Karena sebenarnya sudah ada rule, aturan yang menetapkan pembagian warisan. Tapi karena ada hal yang tidak jujur, adil, dan baik di antara mereka, maka pembagian itu mungkin mengalami deadlock atau mengalami ketidaksepakatan di antara mereka, dia dan saudaranya. Karena ada orang yang mengedepankan kepentingan dirinya sendiri di atas kasih persaudaraan di antara mereka. Hal ini penting bagi kita untuk senantiasa berjaga-jaga juga dalam mengikut Yesus dan melihat Yesus tentang hal mengikut Yesus pada zaman sekarang ini. Kita diingatkan bahwa mengikut Yesus bukan dalam segala hal urusan termasuk harta warisan kita, karena kepada kita telah diberikan akal, budi, pekerti, hati, kasih untuk mampu memilah mana yang baik yang kita harus lakukan dan mana yang buruk yang kita harus tidak lakukan. Yang ngalah harus kita jauhkan dari setiap kehidupan kita. Pada zaman sekarang ini, Bapak Ibu, banyak pengkhotbah yang mengajarkan kita tentang hal mengikut Yesus, tentang hal memahami Yesus, bahwa ketika memahami Yesus dan mengikut Yesus, maka setiap hal yang terjadi bagi umat yang percaya adalah kebaikan, kesuksesan, kelimpahan, termasuk harta, kuasa, tahta, dan lain sebagainya, yang kita sebut dengan teologi kemakmuran atau teologi sukses. Kalau mengikut Yesus, maka hartamu akan berlimpah, rezekimu akan berlipat ganda, dan segalanya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan orientasinya menjadi harta, kekayaan, tahta, kuasa, dan segala hal yang bisa menjauhkan kita dari kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan. Tidak demikian mengikut Yesus. Kalau kita memanggil Yesus, kalau kita mengikut Yesus, Yesus malah mengajarkan para pengikutnya yang percaya kepada dia, ikutlah aku, pikulah salibku. Ikutlah aku dan jadilah menjadi pemikul salib Kristus, yang bersedia untuk sama seperti Kristus menanggung penderitaan dan menanggung kesukaran demi salib Tuhan itu. Dan itu banyak terjadi bagi orang-orang yang percaya ketika salib Kristus itu menjadi konsekuensi kesukaran bagi kita orang yang mengikut Yesus. Tetapi jangan lupa bahwa salib itu juga adalah kemenangan dan sukacita bagi orang yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menjadi kaya, mengumpulkan banyak harta tidak berdosa, tidak salah, tidak ada masalah. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa orang yang ingin menjadi kaya dan orang-orang yang kaya berlimpah harta dan banyak uang menjadi orang yang berdosa. Tidak ada kaitan materi dengan dosa, kepemilikan uang dengan dosa. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika Yesus dalam perumpamaannya tentang seorang yang kaya itu menjadikan kehidupan seorang kaya
kepada egoisme dan kepentingan dirinya sendiri. Ada seorang yang kaya, tanahnya luas dan hasilnya berlimpah-limpah. Gandum dan hasil panen cukup berlimpah dan cukup untuk menjadi bekal bertahun-tahun lamanya. Maka ketika hal itu terjadi, orang kaya itu bukan malah bersyukur kepada Tuhan, tetapi ia malah memikirkan kepentingan dirinya sendiri dengan membangun lumbung yang lebih besar, dan katanya lagi, jiwaku, tenanglah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah, karena hartamu cukup berlimpah dan cukup untuk bekal bertahun-tahun lamanya. Maka orang kaya itu jatuh kepada ketidakbaikan. Ia tidak mengenal bahwa semua yang ada pada dia, termasuk nyawanya, adalah titipan Tuhan. Ia tidak mengenal bahwa semua yang ada pada dia adalah titipan Tuhan. Sehingga hari ini kita juga dipanggil untuk mengenal kita, diri kita, nyawa kita, harta kita, deposito kita, segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah titipan Allah, titipan Tuhan, yang seketika sewaktu-waktu bisa diambil, diminta kembali oleh orang yang menitipkan itu, yaitu Tuhan. Menjadi orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang bersedia untuk berbagi, bersedia untuk memberi, terpanggil untuk berkaritas, peduli kepada setiap orang, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Menjadi kaya di hadapan Allah, kita dipanggil hari ini untuk mau share dan memberi, berbagi berkat, karena berkat titipan itu semakin banyak titipan Tuhan yang diberikan kepada kita, semakin besar tanggung jawab yang harus kita lakukan, tanggung jawab yang harus kita laksanakan dari setiap titipan Allah yang diberikan kepada kita. Hal ini menjadi ilustrasi atau perumpamaan Yesus ini, saudara-saudara, menjadi kritik bagi setiap kita, supaya kita terpanggil menjadi orang kaya di hadapan Allah, orang yang kaya di hadapan Tuhan, bukan kaya untuk diri kita sendiri. Yesus terus-menerus memanggil kita untuk mau menjadi kaya dan berbagi di hadapan Tuhan, supaya setiap kita terpanggil menjadi orang-orang yang mau memberi, yang mau berbagi, yang menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan, memahami bahwa setiap pemberian Tuhan itu adalah, setiap yang ada pada kita itu adalah supaya diberi Tuhan apa yang ada pada kita, supaya setiap hal, supaya setiap apa yang ada pada kita itu menjadi berkat juga bagi orang lain. Karena itu kaya di hadapan Tuhan, kaya di hadapan Allah adalah orang yang mau memberi. Kata Yesus, jika kamu, saudaramu meminta pinjaman, beri dia pinjaman. Jika ia meminta tolong untuk mengantarkan 1 mil, antar dia 2 mil. Jika kamu punya 2, beri dia 1. Yesus memberi definisi tentang kekayaan, bukan masalah banyaknya harta yang kita miliki, tetapi banyaknya kita mau memberi dan mau berbagi tentang apa yang ada pada kita. Karena itu bagi kita pada hari ini,
Kalaupun kita merasa bukan orang kaya, belum memiliki harta, kita dipanggil hari ini untuk tidak menjadi orang yang pelit, siholit, apalagi molonunga dohot, siholit mangging. Kita dipanggil untuk tidak kikir, tetapi orang-orang yang mau berbagi. Jangan seperti seorang pengkhotbah, saudara-saudara. Jangan seperti seorang yang sedang berkhotbah, dari mimbar gerejanya ada seorang pengkhotbah. Jadi gerejanya ini terlihat terbuka dengan jendela yang banyak dan pintu yang terbuka. Namanya juga di kampung. Jadi di depan gereja ini dia sekeliling rumahnya sedang berbuah rambutan, sedang merah rambutan, dan ketika ia berkhotbah ia melihat anak-anak sudah mulai ingin memanjat rambutannya. Maka ia melihat, waduh, rambutan saya habislah ini nanti dibikin anak-anak. Padahal sudah diborongkan ini kepada toke rambutan. Itu. Waduh, ini bahaya. Rambutan saya bisa habis ini. Pikirnya demikian. Lalu ia berkata dari langkatan itu, turun, dan melihat anak-anak. Sekali dikatakan turun, tidak mau anak-anak ini turun. Lalu dia menghardik dengan semakin keras, kataku turun. Anak-anak ini berhamburan lari, karena mereka sudah tahu bahwa kata turun itu ditujukan kepada mereka. Lalu mereka lari, lalu kata pengkhotbah ini, demikianlah Yesus berkata kepada Sakeus supaya turun dari pohon ara, katanya tentang kata turun itu. Padahal tidak pernah Yesus menghardik Sakeus supaya turun. Turun, katanya tidak pernah itu. Tapi karena ia sangat pelit, ia mengira bahwa rambutannya nanti akan habis, maka ia bahkan memakai cara untuk bagaimana supaya anak-anak ini tidak mengambil rambutannya. Kita dipanggil untuk tidak pelit dan tidak kikir terhadap apa yang ada pada kita. Di perpunguan, persekutuan, persadaan, arisan orang Batak, ini sering menjadi polemik. Ketika orang yang kita rasa bisa menyumbang banyak karena ia memiliki banyak harta, ternyata memberi sedikit. Dan ada orang yang kita rasa hanya mampu memberi sedikit, ternyata memberi banyak. Hari ini kita dipanggil, diberi Tuhan titipan banyak, maka pertanggungjawaban kita juga akan apa yang dititipkan Tuhan itu juga besar. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk menjadi berkat bagi sekeliling kita. Untuk menjadi berkat bagi keluarga kita. Bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Karena itu titipan Tuhan itu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan melalui orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bukan malah bersenang-senanglah, makan minumlah hai jiwaku, karena hartamu tertimbun, uangmu banyak, depositomu berlimpah, dan segala sesuatunya berlebih kepada kita. Sehingga kita jatuh ke dalam hidup yang jauh dari Tuhan, yang malah hanya menjadikan hidup kita bersenang-senang dan menjadikan rasa diri kita semakin dikedepankan dari apa yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk menjadi kaya di hadapan Allah. Untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan. Dan kaya di hadapan Allah itu terlihat dari kemauan kita dan keterpanggilan kita untuk bersedia memberi, untuk bersedia berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Adalah baik untuk menjadi kaya.
adalah bersyukur untuk memiliki berlimpah harta, adalah tidak berdosa untuk menjadi orang yang memiliki banyak uang. Tetapi pakailah segala titipan Tuhan itu, bahkan nyawa kita yang ada dan diberikan pada kita hari ini. Karena setiap kita akan tiba waktunya, dan akan ada waktunya oleh pemberi titipan nyawa itu. Hai umatku, hari ini jiwamu akan diambil, nyawamu akan diminta oleh yang menitipkan nyawa dan jiwa itu kepada kita. Karena itu setiap kita hari ini biarlah menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Allah, orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan, orang-orang yang senantiasa mau menjadi berkat bagi orang lain. Dan itulah panggilan hidup kita, panggilan percaya kita hari ini. Yesus menginginkan kita lebih mengedepankan harta sorgawi daripada harta duniawi. Janganlah kiranya hidup kita ini hanya berpaku kepada harta duniawi saja, tetapi biarlah kita hidup dengan mengedepankan harta kita yang sangat berharga yang telah diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu keselamatan yang abadi. Setiap kita adalah orang kaya, setiap kita adalah orang yang kaya anugerah Tuhan Yesus. Karena itu tidak ada jalannya bagi kita untuk tidak bersyukur atas kekayaan anugerah yang telah diberikan oleh Yesus, yaitu keselamatan yang abadi, yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga dalam hidup kita di dunia ini, kita semakin terpanggil, kita semakin bersama dengan Tuhan untuk berpartisipasi dalam hidup di dalam kasih, memberi, karitas, berbagi, dan mau menolong setiap orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga kita yang telah menerima kekayaan anugerah sorga, berbagi juga kekayaan anugerah di dunia ini dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Jadilah orang yang kaya di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang telah menitipkan bagi kami segala karunia, nyawa, kehidupan, harta bagi setiap kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk mensyukuri setiap karya anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, kekayaan surgawi yang telah Tuhan anugerahkan di dalam Yesus Kristus, dalam keselamatan setiap kami dari dosa dan kematian kami. Biarlah Tuhan, kekayaan kami di dalam anugerah Tuhan memanggil kami untuk menjadi orang yang kaya di hadapan Allah ketika kami hidup di dunia ini, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online streaming ini, dimanapun mereka berada, yang masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan anugerahkan bagi kami berkat dan karunia yang dari Tuhan dalam setiap hidup kami. Biarlah kami Tuhan menjadi orang kaya di hadapan Allah, yang mau terpanggil untuk semakin peduli dan berbagi dengan sesama kami. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun hari ini dan minggu ini. Biarlah panjang umur sukacita bagi mereka, ulang tahun pernikahan, kebahagiaan, menaungi rumah tangga mereka, dan Tuhan senantiasa menjadi nahoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Berkati Tuhan jemaat Tuhan yang memohon berkat dari Tuhan, NN dari week 8, keluarga Panjaitan Boru Sihombing, biarlah Tuhan anugerahkan kebaikan sukacita bagi mereka,
terlebih kepada Inang Boru Sihombing, semakin Tuhan pulihkan dari sakit penyakit. Keluarga Siregar Inang Boru Sitorus, keluarga Silitonga Boru Marbun, semakin Tuhan tambahkan kesehatan bagi mereka dan anak mereka. Keluarga Sirait Inang Boru Situmorang, Tuhan berkati bersama dengan putri keluarga ini Tuhan, Christine, Maria dan Deborah, supaya Tuhan yang mencukupkan kehidupan mereka dengan segala sukacita yang dari Tuhan. Berkati keluarga Aritonang Boru Sirait DJ, biarlah Tuhan yang melindungi keluarga mereka Tuhan. Dan juga jemaat partisan HKBP Jalan Lurah yang bersama dengan kami dalam berbagai ibadah pelayanan HKBP Jalan Lurah Tuhan. Keluarga Ibu Nova, Rani Marlina Boru Sihombing, Tuhan senantiasa anugerahkan kebaikan dan sukacita bagi hidup kami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, Opung Goklas dan setiap mereka yang sedang terbaring dalam masa pemulihan. Opung Tamaro juga Tuhan mengikuti proses kemoterapi. Biarlah Tuhan melalui pengobatan mereka, karya Tuhan nyata atas hidup mereka, menjamah sakit penyakit dalam tubuhnya, memulihkan, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan, atas kuasa Tuhan, sehingga boleh dalam keadaan pulih dan baik memuji nama Tuhan bersama dengan kami dalam persekutuan di gerejamu ini, menyongsong juga Tuhan new normal life yang akan kami songsong. Biarlah Tuhan yang memberi kebijakan dan kebajikan bagi kami untuk senantiasa hidup dan mampu menerima keadaan situasi saat ini. Tuhan, kuasa-Mu berlaku atas dunia ini, menghentikan pandemi COVID-19. Tuhan, pulihkan dan sembuhkanlah dunia dan bangsa kami. Dan setiap kami jemaat Tuhan, Tuhan jagai sehingga kami senantiasa dalam keadaan baik, sehat untuk melakukan aktivitas kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1. Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan 2. Kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Majelis dan jemaat HKBP Jalan Lurah mengucapkan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang mengikuti ibadah pada pagi ini. Juga salam selamat hari Minggu dari penatua yang mengikuti ibadah dan seluruh kru live streaming HKBP Jalan Lurah. Jangan lupa jika kita masih mau mengikuti ibadah jam 10 nanti, streaming fanpage YouTube dan fanpage Facebook HKBP Jalan Lurah dan YouTube channel HKBP Jalan Lurah masih akan melaksanakan ibadah pukul 10 bahasa Batak. Dan tentunya bagi jemaat HKBP Jalan Lurah, jangan lupa untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Mohon didampingi anak-anak kita sekolah minggu untuk kebaktian dimulai pukul 9. Ya, Andrea, pukul 9 hari ini. Mohon kita dampingi anak-anak kita untuk beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati.